Hai, halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 komunitas Sawi Pak Coy. Berikut kami tampilkan video penanganan pasca panen dari komunitas Sawi Pak Coy. So, nggak perlu nunggu waktu yang lama lagi, mari kita langsung move ke video. Sebelum melakukan praktikum, langkah pertama yang wajib kita lakukan adalah mencari lahan dari tanaman Pak Coy. Kebetulan, kelompok kami memperoleh lahan tanaman Pak Coy di sekitar daerah Sawaran. Setelah kita menemukan lahan tanaman Pak Coy, selanjutnya kita memilih tanam Pak Coy yang sudah siap untuk dipanen. Pak Coy dapat dipanen pada umur sekitar 40-50 hari setelah tanam. Dengan ciri-ciri yaitu memiliki daun yang tumbuh subur dan juga berwarna hijau segar, pangkal daunnya tampak sehat, serta ketinggian tanamannya yang seragam dan juga merata. Setelah kita menemukan tanam Pak Coy yang memiliki ciri-ciri seperti itu, maka langsung aja kita panen. Pada saat melakukan proses pemanenan sawi Pak Coy, jangan lupa untuk melakukan sortasi atau membuang bagian dari daun tanaman Pak Coy yang sudah rusak seperti layu, busuk, dan juga terserang hama dan juga penyakit. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas dari sawi Pak Coy yang sudah kita panen. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pemberian perlakuan kepada Pak Coy. Sebelum Pak Coy diberikan perlakuan, langkah pertama yang dilakukan adalah mencuci tanaman Pak Coy dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga sisa-sisa dari tanah yang masih menempel pada tanaman Pak Coy. Setelah itu, kita angin-anginkan untuk mengeringkan sisa-sisa air yang masih tersimpan setelah proses pencucian. Kemudian, kita sortasi tanaman Pak Coy yang seragam. Hal ini karena pada praktikum kali ini, kelompok kami menyeragamkan ukuran atau massa dari tiap perlakuan yang kami lakukan. Setelah memperoleh sawi Pak Coy yang seragam ukurannya, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memberikan perlakuan kepada sampel. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan variasi dari dua faktor yang berbeda, yaitu suhu simpan dan juga pre-cooling. Nah, langkah pertama yang kita lakukan dalam pemberian perlakuan adalah melakukan perendaman atau pre-cooling dengan menggunakan dua suhu yang berbeda. Nah, prosesnya yang pertama kita hancurkan bongkahan es besar menjadi bongkahan es yang lebih kecil, kemudian kita letakkan ke dalam ember besar. Jangan lupa untuk menaruh termometer untuk mengatur suhu yang kita inginkan. Kemudian, apabila suhu yang kita inginkan yaitu 0 derajat dan juga 5 derajat Celcius sudah terpenuhi, kemudian kita masukkan sawi Pak Coy ke dalam ember yang berisi es batu, kemudian kita rendam selama 15 menit. Jangan lupa untuk mengatur waktu perendaman dari sawi Pak Coy ya. Setelah dilakukan proses perendaman selama 15 menit, selanjutnya sawi Pak Coy dipindahkan ke dalam wadah yang bersih lalu dikering-anginkan dengan tujuan untuk menghilangkan uap air dan juga es yang masih menempel pada sawi Pak Coy setelah dilakukan proses perendaman. Setelah sawi Pak Coy dirasa cukup kering, maka sawi Pak Coy siap untuk dikemas. Untuk pengemasan pada praktikum kali ini menggunakan satu jenis kemasan yaitu plastik 03. Pada saat proses mengemas, jangan lupa menambahkan lubang perforasi kepada sampel. Pada praktikum kali ini, kelompok kami menggunakan 16 lubang perforasi. Setelah semua sampel berhasil untuk dikemas, langkah selanjutnya adalah meletakkan setiap sampel pada ruangan perlakuan yang telah ditentukan, yaitu pada ruang AC dan juga suhu ruang.
Pada praktikum penanganan pasca panen komoditas sawi pakcoy, kelompok kami melakukan beberapa analisis. Analisis tersebut antara lain yang pertama adalah susut bobot. Cara kerja pada analisis susut bobot yang pertama adalah timbang sayur pada timbangan elektronik, kemudian catat hasilnya. Lalu sayur pakcoy kita simpan selama 7 hari, setelah 7 hari timbang kembali dan catat hasilnya. Untuk rumus menghitung susut bobot yaitu berat sampel sayur awal dikurangi berat sampel sayur akhir per berat sampel sayur awal dikali 100%. Analisis kedua yang dilakukan adalah analisis kadar air. Cara kerja pada analisis kadar air yang pertama, botol timbang di oven dengan suhu 105 derajat selama 1 jam, kemudian didinginkan pada eksikator selama 30 menit. Setelah itu, timbang sayur sebanyak 5 gram, kemudian masukkan ke dalam botol timbang yang sudah ditimbang sebelumnya. Kemudian di oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, sampel di eksikator dan didinginkan selama 30 menit, kemudian timbang kembali dan catat hasilnya. Untuk menghitung kadar air, menggunakan rumus berat sampel sayur awal dikurangi berat sampel sayur setelah di oven dibagi berat sampel sayur awal dikali 100%. Analisis ketiga yaitu uji klorofil. Cara kerja analisis uji klorofil yang pertama, timbang sampel sebanyak 0,04 gram, kemudian sampel diiris kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian sampel ditambahkan 5 ml DMSO, lalu ditutup dengan aluminium foil dan diinkubasi selama 48 jam di ruang gelap. Setelah dilakukan proses inkubasi selama 48 jam, kemudian larutan di spektrofotometri dengan panjang gelombang 480, 649, dan 665 nanometer, kemudian catat nilai absorbansi dari setiap panjang gelombang. Analisis yang dilakukan selanjutnya adalah laju respirasi. Cara kerja laju respirasi yang pertama, isi 3 Erlenmeyer dengan menggunakan 50 ml BaOH2, kemudian dimasukkan sayur ke dalam plastik klip yang sebelumnya sudah ditimbang dan dicatat, kemudian rangkai menjadi rangkaian respirasi dan pastikan tidak ada kebocoran, baik kebocoran pada selang maupun plastik klip. Setelah itu, nyalakan pompa udara selama 20 menit. Setelah 20 menit, matikan pompa udara, kemudian keluarkan sayur dari plastik klip dan pisahkan Erlenmeyer terakhir atau Erlenmeyer C dari rangkaian. Kemudian Erlenmeyer C ditetesi dengan indikator PP 2 tetes dan dititrasi dengan HCl 0,1 molar hingga berubah warna menjadi bening. Catat volume titrasinya. Selain itu, pada laju respirasi juga dilakukan proses pembuatan blanko dengan cara Erlenmeyer yang berisikan 50 ml BaOH2 ditetesi dengan indikator PP 2 tetes, kemudian dititrasi dengan HCl 0,1 molar hingga berubah warna menjadi bening, lalu catat volume titrasinya. Untuk rumus perhitungan laju respirasi yaitu volume titrasi blanko dikurangi volume titrasi sampel dikali molaritas HCl dibagi berat sayur. Dan analisis yang terakhir merupakan analisis warna daun. Pada analisis warna daun, kelompok kami menggunakan RHS. Cara kerja analisis warna daun dengan menggunakan RHS, yang pertama, cari warna daun yang merupakan mayoritas yang terdapat pada daun pakcoy, kemudian sesuaikan warna daun tersebut dengan RHS color chart melalui lubang kecil yang ada pada RHS. Apabila sudah sesuai, catat ketunya.